Halo guys, balik lagi di Sitanggang Channel. Kali ini gue pengen ngasih tips, strategi atau cara yang pinter buat para abang-abang ojol yang mungkin sekarang karena pandemi COVID-19, perubahan order yang begitu besar, yang semakin anyep, yang jarang sekali bahkan sampai nggak ada orderan sama sekali. Pengen ngasih tips atau pengalaman gue sebagai ojol dari 2017 awal sampai sekarang. Karena banyak yang gue denger dari dari pihak umum gitu ya, lain di luar ojol gitu, atau enggak bahkan ojol itu sendiri yang berpikiran profesi sebagai ojol itu rendah banget gitu kan, murahan banget, yang lebih kasar lagi hina banget gitu. Cuma kalau ada yang mereka yang bilang seperti itu, bahkan ojol yang seperti itu, waduh, ya kan, itu salah besar banget bang. Karena yang gue rasakan, pengalaman gue yang sama ini yang gue jalanin sebagai ojol, gue punya cara pinter atau enggak strategi. Dibilang strategi oke lah ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat abang-abang ojol untuk saat ini. Yang pertama tuh, abang-abang tanamkan di mindset abang kalau pekerjaan profesi kita itu sebagai ojol tuh tidak rendahan, agar tuh agar mudah atau tidak mudah supaya kita menyerah atau putus asa dalam keadaan seperti ini. Ya semuanya kita juga ngerasain lah gimana efek dampaknya untuk saat ini karena corona ini kan. Cuma satu dasarnya, tanemin di mindset kalian semua, abang-abang ojol semua, kalau profesi pekerjaan kita itu nggak rendahan, nggak murahan, nggak hina. Dan dengan cara apa? Dengan cara kita selalu fokus dalam pekerjaan kita, selalu positive thinking, selalu berdoa, dan selalu semangat ya, agar supaya kita tuh, kalau kadang-kadang ya nggak mungkin bang semuanya untuk setiap hari kita anyep nggak ada orderan, 2 hari nggak ada orderan, 3 hari nggak ada orderan, yang nggak mungkin. Nah mungkin sekarang bisa terjadi karena memang dampak efek corona itu. Untuk yang pertama, tanamkan mindset di dalam diri kita ini untuk tidak menganggap rendahan profesi yang kita kerjakan, khususnya untuk driver ojek online. Itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan diri bang untuk sadar dengan pemasukan dan pengeluaran kita. Contohnya ya, kalau memang abang-abang yang masih bujangan nih, ya gue sih ngasihnya yang pengalaman dari gue ya, karena gue memang udah punya istri. Gue dua-duanya berikut sama istri gue, selalu mencatat apa yang gue hasilkan, istri gue hasilkan setiap harinya, dan pengeluaran gue, keluarga gue ini setiap harinya seperti apa, selalu gue catat. Dan disitu menjadi acuan gitu, dasar untuk pendapatan kita tuh sehari tuh harus berapa ya kan. Misalnya dari semua catatan nih, misalnya pengeluaran kita dulu deh, sehari itu beras, susu anak, belanja di dapur gitu kan, buat makanan kita sehari-hari. Dan kita sebagai ojek online tuh ya, bensin kita ya, rokok kita itu seperti apa, dicatat semua bang. Untuk pengeluarannya dan pemasukannya, ya bang narik berapa trip ya kan, apa
berikut sama bonusnya, berikut sama tipnya. Abang catat semua dan abang akumulasiin besar pengeluaran apa pemasukannya. Kalau memang pemasukannya lebih kecil dari pengeluaran, diibaratkan contohnya kayak besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang, iya. Besar pengeluaran, pemasukannya misalnya pengeluarannya 1 juta, pemasukan cuma 500.000, kan itu defisit, Bang. Nah, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran itu atau enggak rincian itu agar kita bisa ada dasarnya gitu, Bang, bekerja kayak kita sebagai ojol. Misal pengeluaran 1 juta nih, dalam sebulan, nggak mungkin sehari ya, sehari udah driver sultan banget ya kan. Misal sebulan nih 3 juta pengeluaran. Nah, dari pengeluaran itu gimana caranya dalam sebulan itu kita bisa dapat 3 juta lebih, 3 juta bahkan 4 juta, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipat. Namanya rezeki, Bang. Ya siapa yang nggak tahu gitu kan. Siapa yang tahu gitu rezeki itu, siapa yang tahu, nggak tahu kita. Nah, itu membuat catatan, Bang, pemasukan dan pengeluaran, karena itu memang penting banget, Bang. Ya kita sama-sama tahu karena kita ojol ya, pendapatan 100.000, 150.000 itu juga udah hebat, Bang, saat ini kan. Ya kadang-kadang kita juga nggak bisa terkendali karena memang nggak ada catatan. Bisa dapat 100.000 kasih istri, besok tanya udah habis, ya kan. Apa nih yang dibuat, apa ini yang dibeliin dari 100.000 itu nggak tahu gitu kan, karena memang nggak ada catatannya. Nah, itu sekarang dicatat, Bang, untuk pengeluaran dan pemasukan itu catat, penting banget. Karena hal yang keduanya juga bisa mengevaluasi pengeluaran kita dalam sebulan. Contohnya kalau kita pengeluaran sebulan bisa 3 juta, kita lihat pemasukan kita 2,5 juta. Nah, apalagi nih, Bang, pengeluaran kita yang harus di press, diikat pinggangkan, diikat di pressin gitu supaya bisa masuk, bisa sinkron dengan pemasukan kita. Nah, di situ juga bisa terlihat, Bang, dengan data-data rincian itu gitu loh. Jadi terarah nih, ya kan, pekerjaan kita jadi terarah. Akhirnya aturan kita makan masak di dapur sehari itu bisa 10.000 atau bisa jadi 8.000, jadi 7.000, ya diakal-akalin lah, Bang. Ya kan, namanya pemasukannya lebih sedikit dari pengeluaran gitu, masa kita paksain yang ada kita utang lagi. Enak sih, Bang, utangnya cepet, apalagi ada bank-bank online sekarang cepet kan, enak, Bang. Cuma bayarnya kita tanyain itu aja sih, Bang. Terus, Bang, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran agar tuh bisa terkontrol semuanya. Dan pasti dengan cara membuat catatan ini abang juga bisa selalu sharing masalah keadaan ekonomian abang dari sama istri abang, ya kan. Dengan adanya catatan atau rincian pemasukan dan pengeluaran ini, Bang. Dan yang ketiga, Bang, untuk membuat planning tujuan ke masa depan, Bang. Contohnya pertama, adanya tabungan, ini kan. Itu diharuskan ada tabungan, Bang. Kayaknya ada pertanyaan, gimana mau nabung, Bang, anyep kayak begini, ya kan. Tadi aja tahu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, gimana kita mau nabung gitu kan. Itu juga ya tergantung abang-abang, makanya itu saya bilang, Bang, ini kan semuanya tuh butuh catatan pemasukan. Jadi kalau abang memang sehari udah tahu nih harus dapat 200.000 untuk memenuhi semuanya nih, ya pasti abang gak bakalan stop deh kalau nggak sampai 200.000. Nah, misalnya gimana, Bang, sampai 24 jam kerja nih online gak dapat sampai 200.000 gitu kan. Berarti besoknya abang udah 200.000, abang gak boleh berhenti, ini kan. Bisa harus 300.000, 400.000, nggak dapat lagi, Bang, 3 harinya abang harus capek totalnya 600.000. Abang paksain nggak mungkin, nggak pasti dapat, Bang, karena abang udah ada dasarnya gitu kan. Dan itu buat tabungan, Bang, karena kalau memang kayak amit-amit, Bang, kayak anak sakit, kayak kita sakit atau istri sakit, hal-hal yang tertaduga itu
Ya kita nggak tahu gitu kan, kalau memang nggak ada tabungan itu planningnya harus ada tabungan bang. Kalau nggak atau sisain gitu, nah masuk lagi bang ke catatan pemasukan dan pengeluaran itu bang, semua di situ ada rekapannya. Abang masukin lebihnya atau kekurangannya, dan lebihnya bisa masuk ke tabungan itu loh bang. Dan kedua ini kan investasi atau membuat usaha. Kita tahu semua bang, bekerja di ojek online itu untuk berharap lebih, ya kan, bang buat makan aja susah, apalagi berpikiran membuat usaha. Menurut saya sih yang saya alamin enggak juga bang, ya kan, ojek online itu enggak, siapa yang bilang nggak bisa beli rumah bang. Ini kan contohnya saya juga udah bisa, ya kan. Siapa yang nggak bisa punya usaha ojek online? Kata siapa bang? Usaha banyak, ya kan, dengan modal-modal yang murah. Yang penting tekad dan kemauan abang itu ada di dalam diri abang, pasti bisa. Dan mempunyai rumah pribadi, nah ini dia bang. Ini kan dari dulu ngontrak, sekarang apalagi di Jakarta bang, kita sebulan itu bisa 800, atau enggak yang paling murah deh yang satu petakan 500 gitu kan. Paling abang kalau punya rumah sendiri nyicilnya atau KPR ya itu bang, paling nggak sampai 1 juta bang, ya kan. Dan itu juga udah bisa jadi rumah abang gitu. Makanya saya bilang ini semua di planning bang, tujuan ke masa depan, apalagi buat anak kita bang nanti, apa masih sama kayak kita. Kalau kita memang nggak bisa merubah untuk semuanya gitu. Untuk masalah pekerjaan semua nggak ngaruh bang, asal abang punya kemauan, selalu positive thinking, selalu bekerja dengan fokus dan benar gitu ya bang, semua pasti bisa terjadi. Itu aja sih bang yang saya bisa bagiin untuk teman-teman gua, abang-abang ojek online. Semoga COVID-19 ini bisa bisa berlalu, Indonesia bisa sehat lagi, ya, bisa kembali normal lagi, keekonomian kita juga bisa kembali normal lagi, orderan kita juga masih bisa normal lagi, kembali gacor lagi, bisa wah semuanya bisa happy lagi gitu loh bang. Dan buat teman-teman abang-abang ojol, dari saya khususnya, tetap semangat bang. Kita sama-sama semua ngerasain kok efeknya corona ini di dalam dunia perojolan kita, efeknya parah banget. Cuma tetap sabar bang, tetap berpositif thinking dalam pemikiran abang, selalu berdoa, selalu berusaha lebih keras, dulunya keras, lebih keras lagi sekarang bang. Dan saya cuma ngasih masukan ke abang, semua hal nggak ada yang bisa kita nggak bisa capai bang, pasti bisa capai, apapun pekerjaannya, apapun bentuk apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang positif, semua itu bisa terjadi bang. Tetap selalu berdoa bang, dan jangan lupa subscribe, like, dan share di video ini bang. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang saya bagikan bisa membuat motivasi abang-abang ojol semuanya di sini, dan semakin semangat. Kita sama-sama berdoa untuk semua, untuk Indonesia kita ini semakin lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, lebih sehat lagi. Semoga abang-abang ojol juga di luar sana sehat-sehat, jaga selalu kesehatan, keselamatan, karena anak, istri abang-abang semua menunggu di rumah. Yang sayang sama abang-abang semua itu menunggu abang pulang dengan sehat dan selamat. Oke bang, thank you untuk yang udah nonton video ini, yang udah subscribe, like, dan share, dan komen agar abang-abang berespon seperti apa sama saya. Thank you bang, salam satu aspal, check it out.